Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita ambil waktu saat teduh sebentar. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Hari ini kami datang dengan segala ucapan syukur bagi Tuhan atas kasih setia Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau Bapa atas ibadah kami pagi hari ini, sehingga kami boleh diberkati dalam ibadah ini ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ibadah pagi hari ini saya tabiskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang meringankan setiap langkah kaki kami hingga sampai pada gereja-Mu ini Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Kami akan memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau hadir Tuhan, mengurapi kami Bapa, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap penyembahan kami pada hari ini Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan Bapa. Terima kasih Yesus. Hidup kami adalah penyembahan. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita katakan pujian dan syukur kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
persembahkan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dengan iman katakan ku tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, tinggikan nama Yesus, tinggikan nama-Nya. Haleluya.
Kiranya Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Yesus yang besar, Yesus yang mulia. Benar Tuhan, kami tidak ada pada hari ini Tuhan, kalau tidak karena kasih-Mu Bapa yang selalu melindungi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Berlihat setiap hari-harinya Tuhan kami boleh meninggikan nama-Mu Bapa. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Kami panjatkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari dengan lembut katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan, benar Yesus. Janji-Mu ya dan amin Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yang antusias bersama saya untuk memuji nama Tuhan, kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom sekali lagi. Shalom. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, tapi kok wajahnya kurang luar biasa. Sekali lagi dong. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya pada pagi hari ini?
Luar biasa. Amin, puji nama Tuhan. Kita adalah jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita katakan, ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Amin. Mari lebih bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sekali lagi kita katakan, firman Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Mari terbang bersama Tuhan. Say, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Ku kan aman dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Benar, kita akan aman di dalam Tuhan. Kita akan menyerah. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yang bertugas saya persilahkan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Allah. Kita katakan banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Kita serahkan kepada hambanya. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala anugerah kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu Bapa, kami hadir dalam ibadah ini untuk menghampiri Tuhan,
menaikkan pujian penyembahan kami sebagai ungkapan syukur kami karena begitu baiknya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang merupakan pedoman dalam kami melangkah di tengah dunia ini ya Bapa. Oleh sebab itu, hanya firman-Mu lah ya Bapa yang meneguhkan hati kami, yang membuat kami kuat berdiri dan berjalan di tengah dunia ini Bapa. Oleh sebab itu Bapa, Engkau memberkati setiap kami umat-Mu yang sebentar akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam tumbuh di dalam setiap kehidupan kami dan kami boleh melakukan di dalam setiap aspek kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa Allah berdaulat berkuasa dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, meninggikan, memuliakan Tuhan. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini berbicara tentang kekuatan dalam bersyukur. Bersyukur itu ada kekuatan. Di balik bersyukur ada kekuatan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati. Sangat mudah kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat teramat baik. Kenapa? Karena kita sedang mengalami sesuatu yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mengalami sesuai dengan keinginan hati, sesuai dengan harapan mimpi kita, dapatkah kita berkata, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan? Yang menjadi perenungan kita pada saat pagi hari ini, kekuatan bersyukur itu apa? Bagi setiap kita orang-orang percaya. Dan apa alasan kita setiap orang percaya hidup dalam ucapan syukur? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ini perintah wajib hukumnya bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Setiap kita harus senantiasa menghadapi hidup mengucap syukur. Tetapi ada banyak hal, tidak sedikit banyaknya orang Kristen ketika menghadapi badai persoalan, ketika badai kesulitan melanda kehidupan, yang terjadi adalah sesuatu di luar apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kehendaki. Coba kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Demikian firman Tuhan untuk kita. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Raja Daud mengikrarkan, Raja Daud menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa Daud? Dia seorang raja yang punya kekuasaan, yang punya persoalan, yang punya kekuatan. Tetapi dia tetap berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Kehidupan yang penuh syukur adalah alasan untuk setiap orang percaya bertahan dalam kehidupan ini. Apapun gelombang badai hidup yang menerpa kehidupan kita, bersyukur itu merupakan kekuatan dalam setiap kehidupan orang percaya menghadapi masa-masa yang sulit. Tetapi orang yang tidak hidup dalam ucapan syukur, dia akan lemah, dia akan hancur, dia akan jatuh lebih dalam lagi kepada kehancuran. Oleh sebab itulah,
Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk terus melatih, mengasah, untuk bisa senantiasa mengucap syukur apapun keadaannya. Kalau secara pandang dunia, ketika kita dalam duka, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita di dalam masalah, kita tertawa, kita bisa menaikkan pujian, kita bisa menyembah. Orang dunia berkata, itu kenapa itu? Udah miring sedikit. Tapi Tuhan berkata, apapun keadaanmu, baik atau tidak baik, tetaplah mengucap syukur. Ini firman Allah. Ini perintah Allah bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Tapi kadang kita mengabaikan akan apa yang Tuhan nasihatkan kepada kita. Waktu kita bersyukur, maka ada alasan untuk kita datang melatar belakangi bahwa apa? Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Ini yang melatar belakangi sehingga kita menaikkan ucapan syukur. Sejauh mana kita ketika kita menghadapi berbagai kesulitan persoalan? Apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita berkata, Tuhan Engkau baik sekalipun badai persoalan ini menghantam hidupku? Atau apakah kita mencari bersekutu dengan iblis? Ataukah hal yang lain? Kita mengikuti arus dunia. Yang menjadi perenungan kita, apa kekuatan dalam ucapan syukur? Bagian yang pertama yang perlu kita renungkan adalah mengucap syukur atau bersyukur adalah sebuah cara hidup yang baik. Gaya hidup. Memiliki gaya hidup atau cara hidup penuh dengan ucapan syukur akan meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh kita. Orang yang selalu mengucap syukur, menaikkan pujian, doa, permohonan kepada Tuhan, ada kekuatan ilahi dalam diri kita. Kita akan mampu, kita akan memperoleh kekuatan untuk bertahan, memandang persoalan itu. Kita bisa melihat, bisa menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya satu hal yang perlu kita lakukan adalah ucapan syukur itu, bersyukur itu sebuah cara hidup, pola atau gaya sebagai orang Kristen. Kenapa? Ketika kita menaikkan ucapan syukur, hidup kita penuh dengan ucapan syukur akan meningkatkan kekebalan tubuh, imun kita. Tapi kalau kita tidak ada rasa ucapan syukur dalam hidupan kita, maka kita akan banyak merenung, banyak akan melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang penuh dengan ucapan syukur, gaya hidupnya selalu, ku bersyukur Tuhan, apapun keadaanku. Maka kita akan punya semangat. Tanpa kita sadari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mempunyai kekuatan. Sakit penyakit tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Kesulitan ekonomi tidak membuat kita undur daripada Tuhan. Kenapa? Ingat janji Tuhan. Ingat perbuatan-perbuatan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau saya hari ini ada oleh karena anugerah Tuhan. Saya hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Saya sukses, harta milik yang kumiliki adalah milik daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, sebagaimana Ayub mengatakan, apa yang kumiliki dulu, itu adalah anugerah titipan Tuhan. Apapun keadaanku saat ini, aku tetap menyembah dan memuji Dia. Gaya hidup Ayub yang begitu juga menjadi teladan dalam hidup kita. Dia tetap memandang kepada Kristus. Dia penuh dengan ucapan syukur, maka dia kuat menghadapi sampai iblis mengalah. Berbagai hal yang dilakukan oleh iblis menghadap kepada Allah Bapa, Sang Pemilik hidup kita. Allah, lihat Ayub. Karena kau masih memberikan kesehatan. Coba kamu ambil kesehatannya. Ya silakan, tapi jangan cabut nyawanya.
Sesudah itu tetap Ayub menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan. Dia bertanya, Tuhan apa dosa, apa salahku? Ungkapkanlah sehingga aku mengalami seperti ini. Tuhan bilang, tidak ada dosa, tidak ada salah. Kamu adalah anakku yang saleh. Tapi si iblis ini mau membuktikan, menguji imanmu kepadaku. Iblis melihat Ayub tetap menyembah Tuhan. Lalu kita melihat bagaimana Daud juga menaikkan ucapan syukur. Ketika dia mendapatkan sanjungan dari Nabi Nathan, bahwa Daud adalah orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang disayangi oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Daud sebagai ungkapan rasa syukurnya. 2 Samuel ayat yang ke-7. 2 Samuel 7 ayat ke-18 demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluarga sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Kalimat kata duduk di situ memiliki makna ada kerendahan hati. Dia masuk ke dalam kamar atau dia masuk ke dalam ruang doanya lalu sujud menyembah Tuhan. Ini menandakan bahwa segala hidupnya tidak ada gunanya kalau bukan Tuhan. Segala sesuatu tidak mampu kulakukan kalau bukan Tuhan. Aku hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Inilah yang diungkapkan oleh Raja Daud. Doa syukur yang dinaikkan oleh Daud. Bagaimana dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara? Hidup penuh syukur membangkitkan kuasa untuk menghadapi berbagai kesulitan hidup ini. Dengan kita bersyukur, kita memperoleh kekuatan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lelah, tidak patah semangat, karena ada rasa syukur dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak pernah bersyukur, udah ditekan masalah, ditimpa persoalan, tapi kita ngikut, ya mengalirlah, ngikutinlah, sudah memang takdir. Tidak berkata, sudah aku serahkan kepada Tuhan. Aku mau ngambil waktu. Bersyukur adalah sebuah cara hidup dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita punya gaya hidup seperti ini, kita mencukupkan dengan segala apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan pernah mengeluh, dan kita tidak akan pernah putus asa. Yang ada adalah ucapan syukur. Ada banyak para pengusaha ketika mereka bangkrut. Ada satu orang, dia mengikuti gaya dunia. Dia pergi bersekutu dengan iblis, dengan setan. Meminta kekayaan. Ada satu orang yang sama-sama hidupnya bangkrut, hancur. Ditipu temannya. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur atas segala apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupanku. Di balik semua ini, ada maksud, ada rencana Tuhan atas hidupku. Maka kita akan melihat akan perbedaan hidup mereka. Yang mengucap syukur akan menikmati kehidupannya. Tetapi orang yang bersekutu dengan iblis, hidupnya akan hancur. Hidupnya akan sia-sia. Tidak berarti. Pilihan di tangan setiap kita, anak-anak Tuhan. Mau hidup tetap dalam kasih Tuhan. Menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan yang tak berkesudahan. Selalulah kita mengatakan, engkau sungguh baik dalam hidupanku.
pujian itu, doa itu Bapak Ibu sangatlah berdampak. Coba kita melihat pendapat daripada seorang peneliti Jepang namanya Masaru Emoto. Dia mengamati 2.000 foto yang dikumpulkannya dari berbagai penjuru dunia. Emoto menemukan bahwa partikel molekul air bisa berubah tergantung perasaan manusia di sekelilingnya. Ini penemuannya dia. Jadi keadaan air itu akan bisa berubah tergantung pada situasi kondisi manusia yang ada di sekitar air tersebut. Lalu disampaikan lagi, partikel kristal air terlihat menjadi indah, kagum dan mengagumkan bila mendapat reaksi positif di sekitarnya. Misalnya dengan gembira dan bahagia. Disimpulkan dari apa yang ditemukan, diteliti. Partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, kata-kata yang ditulis ucapan dalam ucapan syukur, dan membuat kristal itu menjadi baik. Apalagi tubuh kita hampir 70% mengandung air. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gaya hidup kita mempengaruhi kekuatan dalam tubuh kita. Kalau kita gaya hidup kita penuh dengan ucapan syukur, pujian, nyanyian, doa, maka kita akan apa? Mendapat kekuatan. Tapi kalau kita lesu, penuh dengan beban, persoalan, wajah masih muda, sudah seperti kakek-kakek. Kenapa? Tekanan yang menekan hidupnya. Persoalan yang membuat cepat kerut wajahnya. Tapi lihat, Bapak Ibu, kita melihat orang tua kita yang penuh dengan senyum, tawa, gembira. Dia akan terlihat muda. Anak yang penuh dengan tekanan, beban, masalah dalam hidupnya. Dia pikirkan itu terus menerus. Coba kita bandingkan antara kita sebagai anak dengan orang tua kita. Lihat, kok mamaku masih muda, saya sudah sepertinya saya yang lebih tua daripada mak saya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini. Kurangnya mengucap syukur, kurangnya kebahagiaan, kurangnya sukacita dalam diri kita. Susah senyum, susah tertawa, susah bergembira. Akhirnya apa? Ya berkerutlah kita. Sedangkan mak kita enjoy, happy. Dia jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Apapun keadaanku, aku tetap bersama dengan Tuhan. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan bimbang, sebab Allah besertaku. Gada dan tongkat Allah akan menyertai. Kebutuhan, keperluanku Allah cukupkan. Itu yang ada di dalam hati orang tua kita. Sehingga apa? Terlihat mudah mereka daripada kita. Jadi ada banyak manfaat kekuatan daripada ucapan syukur itu, Bapak Ibu dan Saudara. Membuat imun kita lebih kuat, membuat kekebalan tubuh kita lebih kuat, membuat antusias semangat kita, pemikiran kita positif. Tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa ketika kita menaikkan ucapan syukur. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini, dari minggu-minggu yang lalu, kita berbicara depresi. Depresi itu karena gangguan mental, pikiran. Segala hal. Tapi hari ini, supaya itu terhilang dari kehidupan kita, naikkan pujian, doamu kepada Tuhan. Bagian yang kedua, kekuatan apa? Menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Dalam 2 Tesalonika Dua Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Rasa ucapan syukur itu menghilangkan ketakutan yang ada dalam diri kita. Kita tidak akan takut, kita tidak akan bimbang, kita tidak akan khawatir akan masa depan hidup kita. Karena masa depan itu sungguh ada dan tak pernah hilang. Itu firman Tuhan. Makanya kita harus belajar merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidupan kita. Lihat pertolongan Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap untuk setiap kita yang mengasihi Dia. Maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran lagi yang ada dalam hidup kita. Karena kita melihat akan perbuatan kedahsyatan yang Tuhan kerjakan dalam hidupan kita. Raja Daud, kenapa dia berkata, aku mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena dia melihat pertolongan Tuhan. Sejak dia menjadi gembala sampai dia menjadi raja. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Dia melihat bahwa ada persoalan, boleh silih berganti. Oleh karena Tuhan yang membela, saya tetap kokoh, saya tetap kuat. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, bahkan di dalam, kalau kita baca dalam 1 Yosua 1 ayat 9, ada keraguan Yosua ketika ya Tuhan memerintahkan, Yosua, engkau akan menggantikan Musa. Janganlah, dia takut, dia khawatir menghadapi, membawa pasukan-pasukan yang ditinggalkan oleh Musa. Tapi Tuhan bilang, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Masihkah kita takut? Masihkah kita ragu akan kuasa pertolongan Tuhan dalam hidupan kita? Lalu kita lihat dalam Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan Tuhan, jangan takut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Kurang apa lagi firman Tuhan yang meneguhkan hati kita, hai umat-umat Tuhan, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Tuhan punya janji. Jangan pernah takut, jangan pernah ragukan, jangan pernah khawatir akan hidup hari ini, besok. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 33, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semua yang didambakan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, di ayat 32-nya, itu akan Tuhan sediakan dalam hidupan kita. Masihkah kita ragu? Ini ikrar pernyataan Allah bagi setiap kita. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, bangkit. Naikkan ucapan syukur. Supaya apa? Tetap mudah kita. Tetap kita kuat. Umur zaman dulu dalam perjanjian lama sampai ratusan tahun. Kita, karena persoalan masalah yang menimpa hidup kita, belum sampai 70 yang dikatakan Alkitab, sudah mendahului. Terus bagaimana? Kita tetap mengingat, ya nggak perlu kita takut, nggak perlu kita khawatir akan hidup kita, karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menggendong kita. Kemenangan-kemenangan akan kita dapatkan bila kita menaikkan ucapan syukur. Dalam Yefanya 3 ayat yang 17 dikatakan demikian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan,
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan akan senang kalau kita hidup dalam sorak-sorai, hidup dalam sukacita. Tapi kalau hidup kita dalam kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, betapa sedih hati Tuhan. Aku datang ke dunia untuk membawa kasih, membawa damai, membawa sukacita. Kenapa umat-umatku masih hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan? Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa kebahagiaan bagi setiap umatnya. Apakah kita tidak meyakini bahwa hidup kita adalah tebusan daripada Tuhan? Apakah kita masih meragukan akan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan tidak pernah melihat siapa kita dan bagaimana kita, wajah, rupa, kekayaan, kemiskinan dalam diri kita. Tidak Tuhan lihat, tapi Tuhan melihat hati kita yang penuh dengan sorak-sorai, hati kita yang penuh dengan pujian, hati kita yang penuh dengan ucapan syukur tadi. Maka kita akan memperoleh kekuatan. Kekuatan ucapan syukur itu membuat kita berdiri kokoh, mampu menghadapi berbagai macam persoalan apapun. Kesulitan apapun akan kita lalui karena kita mengingat janji firman Tuhan. Allah berkata, aku akan menyertai engkau, aku akan membimbing engkau, aku akan menolong engkau, bahkan aku akan memegang tangan kananmu. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Apapun keadaan kita, badai persoalan apapun yang melanda hidup kita, Tuhan ada di dalam setiap persoalan kita. Masalahnya, kita yakinkankah Yesus terlibat di dalam setiap persoalan kita? Atau kita melibatkan setan, iblis, untuk ambil andil dalam persoalan masalah yang kita hadapi? Atau Yesuskah yang kita libatkan? Sebagaimana Raja Daud ketika menghadapi kesulitan, peperangan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya kepada apa yang dilakukan oleh Raja Saul, meminta arwah. Hidup kita sama. Kehidupan kita dalam dunia ini dua pilihan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita mengikuti gaya hidup dunia. Pilihan ada di tangan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kekuatan ucapan syukur itu mampu menghilangkan ketakutan, mampu menghilangkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, coba buktikan. Ketika ada badai persoalan menghantam Bapak Ibu, coba Bapak Ibu naikkan pujian aja. Maka sejuklah hati kita. Maka tenanglah hati kita, bagaikan air yang mengalir. Jujur, saya pribadinya kalau ada masalah yang genting, saya berdoa kepada Tuhan. Saya menaikkan pujian, penyembahan. Maka ada ketenangan. Tidak ada kegelisahan. Lalu apa? Ada jalan keluar. Walaupun tidak ketika kita amin, langsung kita dapat berita, puji Tuhan, selesai persoalan. Enggak. Walaupun dalam waktu berjalan, kita akan melihat akan pertolongan, akan karya Tuhan. Ketika kita datang menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah diam, tidak pernah berdoa, tidak pernah memanjatkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan itu maha tahu, Pak. Pastilah dia tahu. Ya memang Tuhan kita maha tahu. Tapi Tuhan inginkan sejauh mana engkau datang mengandalkan hidupku. Sejauh mana engkau memerlukan aku, melibatkan aku di dalam setiap persoalan masalah yang kau hadapi. Tuhan melihat hati kita terpaut kepada Dia atau tidak. Kita benar-benar mengandalkan Dia dalam kehidupan kita atau tidak. Memang Tuhan itu maha tahu seluruh seluk-beluk hidup kita. Tapi Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang benar dari hati kita. Jangan kita, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi hati
tidak sesuai dengan di dalam hati. Mulut bisa berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan tahu, kamu itu hanya apa? Dilihat temanmu aja kamu berkata, aku mengasihi. Tapi hatimu, aku tahu, hatimu serong dan tidak sesuai dengan apa yang kau ucapkan. Bisa aja kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menaikkan pujian, haleluya, wajah di sini, haleluya, tapi hati, gimana ya usaha gue ya? Gimana ya? Datang gak ya? Aduh, gue punya janji lagi ya. Enggak ada ketenangan. Hati terpaut kepada sesuatu yang ada dalam dunia. Kita tidak menikmati persekutuan kita. Kita tidak menikmati rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang ada, haleluya, tangan begini. Haleluya. Tapi hati, siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu, Bapak Ibu. Rambut bisa sama, tapi hati berbeda. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih nama Tuhan. Rasa syukur adalah sebuah realitas atau kenyataan menjadi kekuatan di dalam setiap kerohanian kita. Ada kuasa di balik rasa ucapan syukur. Maukah Bapak, Ibu? Dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya Bapak Ibu saya katakan tadi, tersenyumlah, bergembiralah. Jangan hidup dalam tekanan, jangan hidup dalam kegelisahan, jangan hidup dalam kecemasan. Percaya saja kepada Tuhan bahwa Ia akan menolong kita. Maka kita bisa kuat. Contoh orang yang sakit, aduh, mengeluh melulu, aduh. Nggak minta kuasa Tuhan, kekuatan ilahi. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya perlu saksikan bahwa ketika saya kontrak baru menikah dengan istri saya tuh sakit, udah ke dokter nggak ditemui sakitnya, tapi panas dingin. Berguling-guling di kasur. Masih ada almarhum Pak Kores dulu. Dia datang memapa. Kenapa? Enggak kenapa. Ayo berobat ya. Dalam hati, gue gak punya duit. Enggak lah, gak usah. Pasti sehat, saya udah mendingan. Saya kuat-kuatin. Akhirnya pulang beliau. Ya udahlah, kalau begitu hambanya gak mau. Pulang dulu ya, ya. Semoga cepat sembuh, ya. Saya ambil waktu. Sambil saya pasang selimut sambil berdoa, Tuhan, apa dosaku? Apa salahku? Kalau engkau menemukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapanmu, ampuni. Baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaanku. Jangan engkau menghukum aku dengan keadaan seperti ini. Akhirnya apa? Ketika saya menaikkan doa, ucapan syukur kepada Tuhan, saya punya kekuatan. Saya sudah pergi ke klinik-klinik yang ada di Pila. Saya paksakan naik motor. Didampingi istri. Tapi tidak ditemukan sakit penyakit. Lalu apa ini? Berguling-guling. Istri pun sudah gelisah. Telepon mertua. Telepon mak saya. Telepon semua. Kagak ada. Emang sakit apa? Tidak ada. Coba kasih obat ini. Kasih. Tetap aja. Tapi kuasa Tuhan mampu membuat saya hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan. Bapak Ibu boleh tanya. Saya berguling-guling sepanjang kasur. Padahal udah udara panas. Tapi dinginnya nggak ketolong. Keringat keluar. Ketika ini keringat. Tapi dinginnya. Mual terus. Kamar mandi terus. Makan dikit buang. Pergi ke dokter. Tidak ada apa-apa. Bakteri nggak ada. Tetapi yang mau saya saksikan ketika saya selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup, dalam kesulitan, Tuhan membela. Saya tidak perlu ke dokter, ke rumah sakit artinya. Ke dokter, pergi ke dokter, tapi tidak ditemukan sakit penyakit. Ke rumah sakit. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi saya, maka Tuhan akan sembuhkan. Maka saya sembuh.
Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang saya saksikan ini, kuasa ucapan syukur itu sangat besar dalam kehidupan kita. Membangkitkan tubuh, jiwa roh kita. Membangkitkan tulang-tulang tubuh kita. Supaya kita tetap kuat berdiri. Tapi kalau kita dihantui dengan persoalan, masalah, dan itu kata, membuat tulang kita akan lemah menopang seluruh anggota tubuh kita. Lalu dikatakan di ayat, di sana dikatakan seorang dokter Anne Cronkite dari Sydney atau Australia mengatakan apa? Orang yang mudah tertawa, kecil kemungkinan menderita. Coba slide-nya. Serangan jantung. Ini rahasianya Bapak Ibu. Tertawa. Senyum, bergembira. Jangan murung melulu. Jangan tertekan melulu. Ada persoalan dikit, lesu. Tapi seorang dokter berkata dari Australia, orang yang sering tertawa, maka dia akan kecil kemungkinan terserang jantung. Maka kita butuh, artinya begini Bapak Ibu, kalau tatap muka begini kan, ada sukacita kan, ada senyum tawa. Tapi kalau kita di rumah, yang kita pelototi ibadah contohnya apa? Apa yang kita ibadah? Kalau handphone. Bagaimana kita ketawa? Orang lihat, ih ini ngapain sih ketawa-ketawa? Ketawain saya kali ya? Kan gitu kan? Contohnya saya ketawa di layar. Lalu Ibu Cynthia atau Ibu Pak Gembala, ini Pak Yadi kenapa sih udah ibadah juga ketawa melulu? Gak jelas. Kan gitu kan? Tapi kalau kita ketemu begini, bisa canda gurau, tidak ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Oh kita sedang bercanda. Oh kita sedang bergurau. Tapi sekarang, di mana-mana gereja, saya lihat memang jemaatnya sudah mulai nyaman ibadah di rumah. Malas semua. Bukan cuma di GB Kampung Belakang. Saya bertanya sama teman-teman, gereja lu gimana? Wah sama, online. Emang masih online, udah selesai COVID kok. Apaan COVID belum selesai, Jakarta Utara masih PTM. Kita udah diberikan Tuhan kesempatan untuk bertemu, bertatap muka. Malah lebih senang apa? Online aja dah. Harusnya kita Pak, lebih senangnya itu tatap muka. Supaya apa? Ada canda gurau, ekspresinya Ibu Leni, oh dia tersenyum, lagi dapat rezeki dia, diberkati Tuhan dia. Kan bisa gitu kan? Oh dia ini kenapa? Ibu kenapa Ibu? Ada beban apa? Begini. Kan bisa curhat. Tapi kalau di ini, ya, di Bapak Ibu dan Saudara, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini banyak tersenyum dan tertawa, ya bergembira. Jangan hidup dalam tekanan atau persoalan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Enggak perlu. Tuhan punya janji atas hidup kita, asalkan kita mengasihi Dia. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih nama Tuhan, saat kita mengucap syukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandaskan rasa syukur. Kalau kita membawa dengan rasa syukur kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup memelihara kita, Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Ada banyak kita jemaat Tuhan, ada banyak orang Kristen berdoa, yang didoakan tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi Tuhan tidak jawab. Tar dulu, belum waktunya. Jadi jangan, Bapak Ibu jangan berpikiran, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jauh dari saya. Bukan. Kita koreksi, yang kita minta itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Yang kita minta itu hanya untuk kepuasan nafsu atau memang benar kebutuhan yang mendesak dalam hidupan kita. Kalau itu akan Tuhan penuhi. Banyak orang Kristen bertanya, Pak, berdoa tapi tidak dijawab.
Lihat dulu yang kamu doakan apa. Masa contohnya masih sekolah, Tuhan Engkau berikan mobil bagiku. Aku mohon kepadamu ya Bapa. Berdoa terus, yang akan, ya gimana sih anak ini. Kamu masih sekolah, masa minta mobil? Contoh sederhana Bapak Ibu. Dia hanya ingin memuaskan keinginannya. Jadi kita lihat, makanya kita harus belajar mengucap syukurlah dalam segala hal. Minta dalam doa kepada Tuhan. Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupan kita. Sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak di dalam setiap kehidupan kita. Bagian yang ketiga, apa kekuatan daripada ucapan syukur? Yang bagian ketiga adalah mengubah pandangan kita. Mengubah sudut pandang. Di dalam 1 Korintus dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 apa dikatakan? Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ucapan syukur mengubah sudut pandang kita terhadap persoalan masalah yang kita hadapi. Kita akan berpikir, kita akan mempunyai pola pikir bahwa persoalan tidak lebih besar daripada kuasa Allah dalam hidupanku. Tapi kalau tidak ada ucapan syukur, maka kita tidak akan bisa berkata, Tuhan lebih besar dari apa yang ku alami saat ini. Oleh sebab itulah, pada kesempatan ini, ucapan syukur memiliki kekuatan mengubah sudut pandang kita. Tidak lagi fokus kepada persoalan, masalah yang kita hadapi. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan bahwa Allah sanggup menolong hidupan kita. Kalau kita berfokus kepada persoalan, masalah, kunjung tidak akan selesai. Bahkan kita akan lemah, kita akan sakit, kita akan jatuh. Terkapar di dalam rumah ataupun dalam rumah sakit. Kenapa? Persoalan yang kita hadapi kita pikirkan terus. Sehingga itu yang menghantam kita. Jatuh sakit, lemah, tak berdaya. Tetapi ketika kita ada persoalan, kita datang kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan, apa yang kualami tidak melebihi kekuatanku. Engkau pertolongan dalam hidup. Dikatakan tadi, bahwa apa? Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau kita melihat Kristus lebih besar dari apa yang ada persoalan yang kita hadapi. Ingat, pasti Engkau Tuhan mampu, sanggup menolongku, memberikan jalan. Lalu kita datang, Tuhan, Engkau baik. Apapun keadaan dalam hidupan, Engkau tahu. Dan semuanya Tuhan atas kehendak-Mu. Aku mohon Engkau beri kekuatan dan pertolongan atas hidupanku. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita jatuh, apakah kita datang kepada Tuhan? Atau kita hanya diam, menunggu. Tidak ada yang kita lakukan. Lalu dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Dia itu siapa? Allah. Kalau kita dulu waktu pacaran mungkin ya 1 hari nggak ketemu, 1 jam aja nggak ketemu, gelisah. Karena ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa kasih. Yang menjadi pertanyaan bagi kita jemaat Tuhan, sejauh mana cinta kasih-Mu kepada Tuhan?
Pernahkah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan merindukan Kristus seperti merindukan seorang kekasih? Katanya kita mengasihi, sedangkan Tuhan bilang bahwa Dia turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan yang terbaik bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Buktinya kita mengasihi adalah kita membangun. Tuhan tidak susah ditemui, asalkan kita mau bertemu dengan Dia. Kalau sama pacar kita, kamu ada waktu enggak? Aduh maaf, aku lagi lembur. Ya, keinginan hati untuk bertemu nggak jadi. Lembur melulu. Coba Tuhan Yesus, Engkau, Dia kan ya aku ada. Kapanpun Engkau temui aku ada. Aku siap. Aku membuka hati. Mana Tuhan lebih mengasihi kita, mencintai kita, lebih memberkati kita. Kenapa? Karena kita sering berkomunikasi dengan Dia. Kalau orang yang berpacaran, kalau sudah berkomunikasi 1 hari, sepertinya masih 1 jam. Kalau masih dalam kondisi pacaran. Aduh lama banget, ini cepat amat sih, udah sore ya. Padahal baru ketemuan kita ya. Ini. Tapi kalau Tuhan, sama Tuhan, 5 menit terasa. Lama amat sih. Ya kan gitu ya. Mana bukti cinta kasih kita kepada Tuhan? Padahal Tuhan bilang, Dia akan merancangkan, turut bekerja untuk mendatangkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada syaratnya. Bagi mereka ya, yang mengasihi Dia. Dalam 2 Tawarik ayat 15-7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu dan janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Mengubah sudut pandang. Perjuangan kita untuk menyelesaikan persoalan masalah yang terjadi, ada upahnya ketika kita berusaha, berjuang dan melibatkan Tuhan di dalam persoalan masalah yang kita hadapi. Sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Tawarik 17. Di 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Apa yang kita lakukan tidaklah sesuatu yang sia-sia. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan, untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ada banyak orang Kristen ketika ada masalah di tempat ini, dia akan pergi ke gereja lain. Itu adalah pribadi yang menyerah, yang tidak mau menghadapi persoalan, yang tidak mau menyelesaikan masalah. Tetapi orang yang mau berjuang dan menyelesaikan persoalan bersama dengan Tuhan, dia akan tetap bertahan dan melakukan sesuatu yang baik untuk menyelesaikan persoalan. Dia tidak pergi meninggalkan masalah atau persoalan yang terjadi. Di manakah kita Bapak Ibu jemaat Tuhan? Di setiap gereja pun kita punya masalah. Banyak problema. Jemaat dengan jemaat bergesekan. Jemaat dengan ini bergesekan. Lalu kita kabur. Berarti kita apa? Pengecut. Yang tidak mau menyelesaikan masalah. Padahal Tuhan bilang apa? Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Jangan lemah semangatmu. Dalam ibadah kita harus semangat, antusias. Sebab apa? Apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita juga harus bersyukur karena rancangan Tuhan selalu sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Rancangan Tuhan sempurna, indah bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi setiap kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku.
mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang membuat pandangan kita fokus kepada Tuhan. Tidak fokus kepada persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Saya tahu Bapak Ibu, setiap manusia yang berada di bumi ini, selama dia masih hidup, pasti tidak luput dari namanya persoalan. Cuma porsinya beda-beda. Kalau di sini porsinya satu mangkok, di sini 2 mangkok. Beda-beda. Lalu porsinya juga tergantung kekuatan masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak akan berpanjang lebar. Yang bagian slide yang terakhir, melihat masalah dengan benar. Yang pertama, Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 2:12. Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita melihat masalah itu, bahwa Yesus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, bagaimana kita melihat masalah itu, memandang masalah itu. Dalam Yudas 1 ayat 24, menjaga supaya kita tidak tersandung. Yesus selalu mendampingi kita, menopang kita, supaya kita tidak tersandung dan jatuh. Dia menopang, menolong kita. Demikian, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan jangan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapannya. Di hadapan kemuliaannya. Kita melihat masalah itu, persoalan itu dengan benar. Apa yang terjadi. Dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Biarlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan dalam bersyukur. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita bersyukur adalah gaya hidup. Yang kedua, mengalahkan atau menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Bersyukur itu dapat mengubah sudut pandang kita, berpikiran positif dan melihat kepada Kristus satu-satunya pribadi yang menolong setiap kehidupan kita. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita dan mampu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat segala anugerah kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Bapak, yang mengingatkan kami, yang menegur kami, mengajar kami untuk senantiasa mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur kami ada kekuatan yang dahsyat, kekuatan ilahi yang menopang kami, memberi kekuatan, memberikan kesehatan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami setiap umat-Mu boleh belajar senantiasa menaikkan ucapan syukur, apapun situasi, apapun keadaan kami Bapa. Tuhan Engkau menolong kami, Tuhan menopang kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus yang terus menerangi, memateraikan firman-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan mampukan kami ya Bapa untuk melakukan setiap firman-Mu dalam menjalani kehidupan ini.
Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan menyerahkan waktu selanjutnya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Hendaklah kita bersyukur dalam setiap keadaan kita yang kita hadapi. Tidak pernah apapun masalah yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan tidak pernah memberikan di atas kemampuan kita. Terima kasih Bapak Supriyadi Sijabat atas firman-Nya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk perayaan Natal kita. Yang bertugas saya persilakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, sebab pada hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Juga firman-Mu Tuhan yang kami perdengarkan pada saat hari ini Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini Tuhan, Engkau urapi Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan kami Tuhan kepada Engkau. Yang pertama Tuhan untuk kas gereja dan yang kedua untuk membantu perayaan Natal kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan anak-Mu yang mengelola persembahan itu Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah lebih bijaksana lagi Tuhan dalam mengatur keuangan gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Sebelum kita mendengarkan warta, sekedar info buat teman-teman yang ikut dalam tim PW perayaan Natal, saya umumkan untuk nanti jam 5 sore kita adakan latihan, baik tim PW dalam panggung maupun anak-anak sekolah minggu yang bertugas di dalam choir. Saya harapkan untuk hadir jam 5 untuk kita bersama-sama latihan di sini. Kita akan mendengarkan warta yang bertugas, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan, hari ini kita boleh diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta Supriyadi Sejabat. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan maupun pelayanan. Bagi jemaat yang belum memberikan persembahan bisa memberikan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar di depan kita maupun yang secara virtual ditayangkan. Baik, pengumuman bagi kita kegiatan dalam sepekan ini, ibadah komsel kita masih virtual atau online jam 19.30. Nanti WL-nya Ibu Reni yang firman Tuhan Pak Supriyadi Sejabat. Untuk doa malam hari Jumat jam 19.30 juga masih secara online. Nanti yang melayani pujiannya Ibu Meliana, yang melayani firman Tuhan Ibu Gembala, yang berdoa nanti Bu Reni, Ibu Dena, dan Pak Supriyadi Sejabat. Untuk ibadah wanita Betel Indonesia jam 5 sore, tatap muka. Nanti yang melayani WL-nya Ibu Dena, doa syafaatnya Ibu Meliana, firman Tuhannya Ibu Gembala. Lalu untuk ibadah pemuda remaja hari Sabtu jam 7 malam, nanti yang melayani firman Tuhannya Alex, WL-nya Mian, singernya Siska, musiknya Alex, kolektannya Renaldo. Kembali untuk hari Minggu, kita tetap ada ibadah sekolah Minggu jam 7.30. Namun untuk hari Minggu, ibadah sekolah Minggu lebih kepada latihan dalam persiapan Natal sekolah Minggu. Ibadah umum jam 9, lanjutkan. Nanti yang melayani untuk ibadah tanggal 27, koordinatornya Pak Supriyadi dengan Pak Gihon, yang melayani WL Ibu Meliana, lalu singernya Ibu Reni dan Saudara Yunus, pewartanya Pak Gihon, lalu penerima tamunya Saudara Sandi. Untuk persembahan atau kolekte Bapak Beri dan Bapak Willy, pemusiknya tim musik GB Kampung Belakang, multimedianya Yohana, seragamnya bebas tapi sopan. Ya. Demikian kita tetap berdoa untuk persiapan perayaan Natal kita tanggal 18 Desember seperti yang disampaikan tadi WL, ada latihan nanti jam 5 sore tim Present Worship dan juga latihan kor untuk jemaat. Dimohon berkumpul sehabis ibadah untuk kita latihan kor, bukan hanya pelayan tapi latihan kor untuk jemaat dalam memeriahkan perayaan Natal kita bagi kemuliaan Tuhan. Demikian warta bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Terima kasih Pak Supriyadi atas pelayanannya. Terima kasih tim PW semuanya yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang disampaikan Pak Supriyadi tergelik sedikit. Kalau masih pacaran, dia bilang semangat ya. Ini yang baru-baru menikah, waktu pacaran dulu kan pingin ketemu, begitu kali ya. Tapi sesudah menikah gimana? Biasa-biasa Gimana nih? Rudy, Andreas gimana? Tetap semangat? Gejolak cintanya tetap ada ya? Mau pingin ketemu istri?
Tapi kadang ya, membangunin suaminya juga kadang-kala naik tekanan darah istrinya. Baru menikah itu. Katanya dulu saya sekata, kan gitu ya. Saya sekata dalam membangun rumah tangga. Pokoknya bersemangatlah ya. Sebagaimana pingin ketemu dulu waktu masa pacaran, sesudah menikah, ya kayak tetangga saya. Semalaman sampai jam 1 main kartu. Laki-laki suami-suami main kartu kan gitu. Sama laki-laki main kartu. Dulu pacaran ingin ketemu sama istrinya. Sesudah menikah jarang ketemu istrinya ya. Jangan begitu ya. Begitu ya. Saya kira itu bersemangat terus dalam Tuhan. Yang terakhir untuk kita ibadah kita bersyukur. Natal sudah semakin dekat. Lalu kita berdoa juga supaya gereja-gereja yang merayakan ibadah Natal berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, ya, tidak ada gangguan. Kita berharap masyarakat Indonesia yang non-Kristen bisa menerima perbedaan atau ibadah agama-agama lain seperti Kristen ini, ya. Kita berdoa Jakarta, Kabupaten Tangerang, semuanya Indonesia, sehingga tidak ada pelarangan ibadah Natal di tahun 2022 ini. Saya kira itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Kami kuat karena Tuhan menopang hidup kami. Sehingga dalam perjalanan pengeringan kami kepada Tuhan, tetap iman kami bertumbuh, bersandar dan percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Di tengah-tengah tantangan ujian dalam hidup, iman kami tetap bertumbuh, kami tetap bersekutu kepada Tuhan, kami tetap bersemangat dalam Tuhan, dan ada damai sejahtera dalam diri kami masing-masing. Ada kekuatan baru. Jangan biarkan kami lemah di dalam penantian jawaban doa kami, di dalam penantian kesembuhan, di dalam penantian pemulihan ekonomi kami. Jangan biarkan kami lemah dalam iman, jangan biarkan kami lemah di dalam ibadah, jangan biarkan kami lemah di dalam doa. Tetapi dalam semuanya itu membuat kami semakin dekat kepada Tuhan. Aku percaya mata Tuhan tertuju kepada kami. Telinga Tuhan terbuka untuk setiap seruan doa kami. Tangan Tuhan yang kuat itu menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jangan tinggalkan kami. Sertai kami. Berikan hikmat kepada kami. Sehingga dikala kami berbicara, dikala kami mengambil keputusan, dikala kami menimbang setiap perkara, kami penuh tuntunan yang daripada Tuhan. Setiap ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Persiapan Natal kami diberkati oleh Tuhan. Ibadah Natal kami untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih di dalam mengeratkan hubungan kami satu dengan yang lain. Berkati dana yang kami butuhkan. Berkati keuangan gereja. Berkati keuangan jemaat-Mu. Usaha, pekerjaan, bahkan kehidupan mereka Tuhan. Berkati rumah tangga setiap jemaat-Mu. Yang bergumul anak dalam keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Yang bergumul masalah jodoh, Tuhan berikan jodoh yang daripada Tuhan. Semua kami menantikan berkat jawaban hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Topang hidup kami, angkatlah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera yang daripada-Mu terus bertambah-tambah di hati, di keluarga kami masing-masing. Terima kasih seluruh korban persembahan kami. Ucapan syukur, persepuluhan, bahkan untuk operasional gereja maupun Tuhan untuk ibadah Natal kami. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Jemaat yang ada dalam gereja, jemaat yang ada di rumah, Tuhan memberkati.
Jauhkan kami dari setiap mara bahaya kecelakaan. Jauhkan kami dari setiap segala rencana orang jahat, orang fasik. Segala kutuk, kebinasaan, maut, sakit penyakit, bahkan virus corona. Jauhkan itu daripada kami. Biarlah pertolongan Tuhan itu turun atas kami sekalian. Ampunkanlah sekali lagi Bapa setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya rahmat Tuhan turun atas kami sekalian. Saudara-saudara kekasih yang dikasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, arahkanlah pikiran hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekali mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.